Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ade Muhammad Farhanuddin dengan NIM 1908106172, Aura Janatunisa dengan NIM 1908106186, Nur Hidayati Fauzia dengan NIM 1908106149, dan Siti Fatima dengan NIM 1908106172. Di sini kami akan membahas mengenai bioteknologi di bidang militer. Pokok bahasan materi mengenai bioteknologi militer yaitu kita akan bahas mengenai pengertian bioteknologi militer, sejarah perkembangan bioteknologi militer, aplikasi bidang bioteknologi militer, dan dampak perkembangan bioteknologi militer. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya, Aura Janatunisa dengan NIM 1908106186 yang akan bahas mengenai pengertian bioteknologi di bidang militer. Bioteknologi itu sendiri berasal dari kata bios yang artinya hidup atau organisme hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara atau teknik. Bioteknologi diartikan yaitu ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, dan lain sebagainya atau mikroorganisme lainnya melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah menjadi transformasi biologis agar menjadi produk yang dapat digunakan atau berguna. Nah, dalam bidang militer digunakan suatu senjata biologis dengan bantuan bioteknologi menggunakan agen hayati. Penyalahgunaan senjata biologis oleh oknum tertentu disebut dengan bioterorisme. Nah, bioterorisme itu sendiri dapat diartikan yaitu bentuk terorisme yang menggunakan agen biologis seperti bakteri, fungi, dan racun sebagai senjata melawan manusia, hewan, dan tanaman. Biasanya bioterorisme ini menggunakan suatu senjata biologis untuk melakukan peperangan dengan bangsa atau negara lain. Nah, tujuan bioterorisme adalah untuk mengintimidasi penduduk sipil dan pihak berwenang serta untuk memenuhi tuntutan politik, agama, dan ideologis yang diharapkan para teroris. Pada bioteknologi di bidang militer menggunakan senjata biologis untuk melakukan penyerangan saat melakukan peperangan. Pengertian dari senjata biologis itu sendiri yaitu senjata yang menggunakan patogen seperti bakteri, virus, fungi atau jamur, dan mikroorganisme lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Senjata biologis tidak hanya berupa organisme patogen, tetapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ade Muhammad Farhanuddin dengan nomor induk mahasiswa 19081061172 sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi mengenai bioteknologi militer. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah perkembangan bioteknologi militer. Dalam perkembangan sejarah bioteknologi militer terbagi atas beberapa tahapan. Yang pertama, asal mula tahun 400 sebelum Masehi di Iran kuno, kemudian peristiwa senjata biologis di Eropa, lalu ada penggunaan senjata biologis oleh negara Jerman pada Perang Dunia ke-1, dan eksperimen unit-unit 731 oleh negara Jepang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Awal mula tahun 400 sebelum Masehi di Iran kuno atau Siktians. Penggunaan senjata biologis dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi ketika orang Irian kuno atau bangsa Siktians menggunakan panah yang dicelupkan ke dalam feses kotoran hewan maupun mayat manusia yang telah membusuk. Hal tersebut dilakukan oleh bangsa Roma yang mencelupkan pedangnya ke dalam pupuk dan urea yang berasal dari sisa hewan maupun manusia yang telah membusuk. Sebelum berperang, mereka mencelupkan pedangnya tersebut untuk membunuh para musuhnya. Apabila musuhnya terluka oleh senjata tersebut, maka terjadi infeksi penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Peristiwa senjata biologis di Eropa. Peristiwa penting dalam sejarah kuno penggunaan senjata biologis yang terjadi ketika bangsa Mongol mengusir bangsa Genoa dari kota Kafah di Laut Mati dengan memanfaatkan mayat-mayat manusia yang telah terinfeksi wabah, baik itu wabah penyakit seperti pes, kolera, dan sebagainya. Ketika bangsa Genoa menyingkirkan hingga ke Venice,
mereka tetap diikuti oleh kutu dan tikus yang penggunaan senjata biologis oleh negara Jerman. Sejak saat itu, ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, terjadi perselisihan dua kubu. Kubu pertama adalah kubu Triple Entente yang terdiri atas bangsa Inggris, Prancis, dan Rusia. Serta kubu yang kedua adalah kubu Triple Aliansi yang dibentuk oleh Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Sejak saat itu, negara Jerman menggunakan dua bakteri patogen, yakni Burkholderia malayi, penyebab glanders, dan Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks, untuk menginfeksi ternak dan kuda terhadap tentara sekutu. Akibatnya, banyak tentara dan masyarakat sekutu Jerman yang terjangkit penyakit antraks. Dalam catatan, Perang Dunia ke-1 dan ke-2 pun tidak lepas dari perang senjata biologis. Selama Perang Dunia ke-2, adanya tentara Jepang melakukan suatu riset penelitian dengan menggunakan 3.000 tahanan perang sebagai objek penelitian, dan sebagian besar perang tersebut dipaparkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang merupakan bakteri penyebab penyakit antraks. Telah disinggung sebelumnya bahwasanya Jerman dahululah yang melakukan perang biologis dengan menggunakan bakteri yaitu Bacillus anthrax dan Burkholderia malayi. Hal tersebut dikembangkan oleh Jepang yang dipergunakan selama Perang Dunia Kedua. Eksperimen Unit 731 oleh negara Jepang. Pada tahun 1932 sampai 1935, seorang jenderal dari Jepang yang bernama Ishiro mengembangkan program pembuatan senjata biologis di Cina yang dinamakan Unit 731. Sebanyak 3.000 ilmuwan Jepang bekerja untuk melakukan penelitian terhadap berbagai agen biologis yang berpotensi sebagai penyakit, misalnya penyakit kolera, pes, malaria, demam berdarah, dan penyakit seksual menular lainnya. Eksperimen tersebut dilakukan dengan menggunakan tahanan Cina sebagai objek penelitiannya yang mengakibatkan kurang lebih 10.000 tahanan Cina mengalami kematian. Eksperimen tersebut dilakukan oleh Jenderal Ishiro dalam rangka untuk membuat senjata biologis dan mengembangkan senjata biologis tersebut. Eksperimen tersebut dikenal sebagai masa kelam negara Cina karena banyak tahanan atau masyarakat negara Cina tersebut dilakukan kelinci percobaan oleh tentara Jepang pada waktu itu. Karena eksperimen tersebut di luarlah batas kemanusiaan, adanya peristiwa pembedahan, pemotongan bagian tubuh, penyocokan organ hewan dengan manusia, pembibitan penyakit, dan sebagainya. Hingga banyak juga negara-negara selain Jepang yang tertarik dengan eksperimen tersebut, yakni bangsa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 19081061178. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan materi aplikasi bioteknologi di bidang militer. Pertama, ada penggunaan panah dan pedang sebagai media. Penggunaan senjata biologi ini dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi ketika orang Iran kuno menggunakan panah yang dicelupkan ke dalam feses kotoran dan mayat hidup yang telah membusuk. Hal serupa juga dilakukan oleh bangsa Roma yang mencelupkan pedangnya ke dalam pupuk dan sisa hewan yang telah membusuk sebelum berperang dengan musuhnya. Apabila musuhnya ini terluka oleh senjata tersebut, maka akan terjadi infeksi penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Pengusiran bangsa Genoa oleh bangsa Mongol. Peristiwa penting dalam sejarah kuno penggunaan senjata biologi ini terjadi ketika bangsa Mongol mengusir bangsa Genoa dari kota Kaffa di Laut Mati dengan memanfaatkan mayat-mayat manusia yang terinfeksi wabah. Ketika bangsa Genoa menyingkir hingga ke Venice, mereka tetap diikuti oleh kutu dan tikus yang terinfeksi pes, hingga akibatnya menimbulkan kematian hitam atau Black Death di wilayah Eropa. Ketiga, ada penggunaan virus cacar. Pada tahun 1754 hingga 1760 terjadi peperangan antara bangsa Britania Utara dan bangsa Indian yang melibatkan penggunaan virus cacar. Ketika itu, Britania Utara memberikan pakaian dan selimut dari rumah sakit yang merawat penderita cacar kepada bangsa Indian untuk memusnahkan bangsa tersebut. Keempat, yaitu Burkholderia malayi penyebab glanders dan Bacillus anthracis penyebab antraks. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman menggunakan dua bakteri patogen, yaitu Burkholderia malayi penyebab glanders dan Bacillus anthracis penyebab antraks.
untuk menginfeksi ternak dan kuda tentara sekutu. Menurut Hagstein tahun 2000, pada Perang Dunia Pertama dan Kedua pun tidak lepas dari perang senjata biologis. Jepang melakukan suatu riset penelitian dengan menggunakan 3.000 tahanan perang sebagai objeknya, dan sebagian besar tahanan perang tersebut dipaparkan bakteri Bacillus anthracis yang merupakan bakteri penyebab penyakit antraks. Kelima yaitu unit 731. Unit 731 dalam bahasa Jepang itu Nana Sanichi Butai, adalah suatu unit rahasia yang mengembangkan senjata biologi yang dimiliki Jepang pada tahun 1937 hingga 1945. Kegiatan eksperimen pada unit ini yakni melakukan pembuatan senjata biologi dengan menginfeksikan tawanan perang dengan pes, antraks, kolera, wabah demam berdarah, radang dingin, dan bahkan penyakit menular seksual. Para dokter yang bertugas di unit ini juga melakukan pembayakan bakteri atau virus patogen pada organ tubuh manusia yang kemudian menyebarkan ke warga desa sekitar ketika telah didapatkan jumlah patogen yang mencukupi. Organ tubuh tersebut didapatkan dari hasil pembedahan tubuh tawanan. Dan berbagai pembedahan ini dilakukan untuk melihat efek dari suatu senjata biologi tersebut. Keenam yaitu agen hayati sebagai senjata biologis. Semua bahan hayati yang bersifat patogen penyebab penyakit dapat dijadikan senjata biologi. Namun Kementerian Kesehatan saat ini mencatat sedikitnya ada 9 penyakit menular yang potensial sebagai senjata biologi, yaitu antraks, poliomyelitis, kolera, demam tifoid, tuberkulosis, flu burung, SARS, pes paru, dan cacar. Ketujuh yaitu potensi Ebola sebagai senjata biologis. Ebola sebagai kekuatan senjata biologi yang dapat menyebabkan kerusakan massal. Ebola dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, termasuk tempat tidur dan pakaian yang terkontaminasi dengan cairan tersebut. Ebola diklasifikasikan sebanyak 50% dan bisa naik sampai 90% jika tanpa perawatan medis. Nah, keputusan Amerika Serikat ini menjadikan virus Ebola sebagai prioritas keamanan nasionalnya disebabkan karena Amerika Serikat ingin mencegah penggunaan virus Ebola tersebut sebagai senjata bioterorisme. Ke-8 yaitu bakteri antraks sebagai senjata biologis. Penggunaan senjata biologis ini menggunakan bakteri antraks yang dianggap sebagai alternatif pengganti dari senjata konvensional. Hal ini dikarenakan spora antraks dapat berupa serbuk dan dapat disimpan di berbagai jenis tempat. Nah, kelompok yang paling beresiko dan rentan untuk menyalahgunakan bakteri antraks sebagai senjata biologis adalah kelompok terorisme. Staf atau teknisi di laboratorium yang memiliki isolat antraks. Nah, dari rangkaian tahapan pembuatan strategis konteks yang diketahui bahwa ancaman militer yang akan datang adalah penyalahgunaan senjata biologis antraks. Penyalahgunaan agen biologi ini dapat terjadi karena adanya perkembangan terorisme dan tindak kriminal yang semakin berkembang atau semakin masif dan luasnya persebaran wilayah endemis antraks. Nah, belum adanya peraturan yang jelas dari pemerintah terkait juga penggunaan senjata biologis ini. Perkenalkan, saya Nuridayati Fauzia sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai dampak dari perkembangan bioteknologi pada bidang militer. Yang pertama yaitu dampak positif atau keunggulan. Adapun pada bioteknologi militer ini dengan menggunakan senjata biologis. Yang pertama yaitu biaya produksinya relatif murah. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan agen biologi cukup sederhana, serta waktu yang diperlukan dalam pembuatannya itu relatif pendek. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan senjata biologi ini menguntungkan karena dapat dibuat vaksin atau penawar dari senjata biologi yang telah diciptakan dengan alat yang sama. Namun vaksin dapat diperdagangkan kembali dengan harga yang relatif tinggi. Selanjutnya dampak positif atau keunggulan yang ketiga yaitu
penyebarannya tidak terdeteksi, dan musuh tidak menyadari adanya penyerangan dengan senjata biologi. Kemudian agen biologi yang hidup dalam tubuh manusia dapat berkembang biak dan menyebar dari individu satu ke individu yang lainnya itu secara alami. Dan yang keempat, senjata biologi lebih unggul karena penggunaannya tidak merusak infrastruktur atau fasilitas yang ada dalam daerah yang diserang, sehingga infrastruktur yang tertinggal dapat dimanfaatkan kembali. Kemudian dampak negatif atau kelemahan dari perkembangan bioteknologi pada bidang militer. Yang pertama yaitu perlunya perhitungan cuaca atau kondisi yang tepat untuk melakukan penyebaran senjata tersebut, karena sedikit perubahan arah angin dapat mengakibatkan agen biologi berbalik menyerang diri sendiri. Kemudian yang kedua, pasukan yang bertugas menyebarkan senjata biologi juga harus dilengkapi dengan berbagai alat pelindung karena resiko terinfeksi agen biologi yang digunakan sebagai senjata dapat dialami oleh mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu beberapa jenis senjata biologi juga diketahui rentan terhadap radiasi matahari maupun perubahan cuaca, sehingga agen biologi dapat terinaktivasi dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, beberapa agen biologi yang dapat bertahan lama di lingkungan seperti spora dari bakteri Bacillus anthracis, sehingga daerah yang telah diinfeksi tidak dapat dihuni atau ditinggali dalam jangka waktu yang cukup lama. Dampak negatif yang kelima yaitu, dari segi kemanusiaan, merupakan sesuatu yang kurang manusiawi, dan dianggap lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan senjata nuklir atau yang lainnya, karena dalam penggunaannya tidak langsung membuat sasarannya itu mati, namun korban harus terlebih dahulu merasakan penderitaan dari rasa sakit yang dialami efek penyebaran bakteri atau virus yang membutuhkan waktu cukup lama sampai pada tahap kematian. Dan yang keenam, yaitu secara tidak langsung, penggunaan senjata biologis ini dapat merusak moral sebuah bangsa. Bagi bangsa yang terkena senjata biologis, biasanya diintai oleh keterpurukan dan guncangan mental. Hal ini dialami oleh penduduk yang menjadi sasaran senjata biologis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.